Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke dalam kitab Obadya. Ini adalah bagian yang kedua setelah sebelumnya kita membahas kitab Yoel. Ya. Nah, sama dengan kitab Yoel, kitab Obadya memiliki persoalan mengenai informasi nabinya dan juga mengenai tahun peristiwa. Ya. Oke. Pertama kita melihat dulu secara garis besar kitab Obadya berisi nubuat tentang Edom. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa Obadya tidak pergi ke Edom untuk bernubuat di sana. Nubuat tentang Edom disampaikan di Yehuda. Kemudian yang kedua, kitab Obadya adalah kitab yang paling pendek di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kitab Obadya sekali lagi adalah kitab yang paling pendek di dalam Perjanjian Lama. Hanya terdiri dari 21 ayat saja. Seperti itu. Jadi ketika menyebut nanti tidak usah lagi Obadya 1 ayat berapa, tapi langsung saja misalnya kalau ayat 20 berarti langsung Obadya 20 seperti itu, ya. Oke. Sangat sedikit sekali informasi tentang Obadya. Tidak ada penyebutan mengenai Obadya ini anak siapa, dia berasal dari mana, seperti itu. Ya, ada pandangan tradisional, tradisi dari Targum Yahudi bahwa Obadya di sini adalah hamba Ahab yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 6. Dia adalah Obadya yang menyembunyikan ratusan nabi dari kekejaman Ratu Isabel. Tetapi pandangan ini ditolak. Ya, karena rasa-rasanya tidak mungkin Obadya hidup pada zaman itu. Selain itu, nama Obadya yang berarti hamba Yahweh atau penyembah Yahweh itu adalah nama yang umum bagi orang Israel pada waktu itu. Jadi namanya nama pasaran. Kalau sama, ya memang itu kebetulan aja. Gitu. Nah, kemungkinan besar Obadya adalah Nabi Yehuda. Dia bernubuat di Yehuda, tetapi isinya adalah tentang Edom. Ya. Kita akan melihat ke dalam tahun peristiwa. Ada dua kemungkinan mengenai kapan tahun peristiwa dari Obadya. Ya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa Obadya itu ditulis atau terjadi pada periode pembuangan. Tetapi ada yang menyatakan bahwa nubuat ini terjadi pada periode entah pembuangan atau pasca pembuangan. Ya. Nah, dari range atau jarak waktu yang begitu lebar ini, ada dua peristiwa besar yang biasanya dianggap sebagai latar belakang dari kitab Yoel, kitab Obadya. Ya. Yang pertama adalah penyerbuan Yerusalem pada periode Raja Yoram oleh Filistin dan Arab. Ya, ini terjadi tahun 844 sebelum Masehi. Atau yang kedua adalah bukan penyerbuan tetapi benar-benar penghancuran Yerusalem oleh Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, dari dua pilihan ini, ya, mari kita melihat ke dalam Obadya 11. Saya akan bacakan Obadya 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya.
engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Di sini ada disebut mengenai kekayaan Yerusalem yang diangkut dan pintu gerbang Yerusalem yang dimasuki atau dibobol. Ya. Nah, jadi di sini kayaknya lebih cocok kalau apa yang disampaikan Obadja ini terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi ini di tahun peristiwa yang disampaikan oleh Obadja tentang Edom terjadi pada periode pembuangan. Oke. Kita masuk ke dalam latar belakang kitab. Nubuat tentang Edom sebenarnya itu adalah nubuat yang sering terjadi di dalam kitab nabi-nabi. Kita bisa melihat di dalam daftar yang sudah saya tuliskan di dalam PowerPoint ini. Ya. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa di sini bukan sebuah nasionalisme yang berlebihan. Jadi bukan perasaan bahwa Yehuda selalu benar, Yehuda pasti menang, Yehuda pasti diberkati Tuhan, bukan. Karena pada ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu, perbuatan akan menimpa kembali kepadamu. Dan juga kita akan melihat di dalam ayat yang ke-21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan penggunungan Esau. Maka Tuhan yang akan empunya kerajaan itu. Jadi nampak di sini bahwa pada akhirnya bangsa-bangsa itu akan menjadi milik Tuhan. Bukan hanya Yehuda. Jadi tidak ada sedikit pun nasionalisme berlebihan di sini. Tidak ada perasaan bahwa Yehuda pasti menang, Yehuda selalu benar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah siapakah Edom? Ya. Seperti apa Edom sehingga kemudian Edom harus diberitakan atau disampaikan di dalam nubuat Obadja. Yang pertama, Edom adalah nama lain dari keturunan Esau. Kalau kita tahu di dalam kitab Kejadian, Esau adalah saudara dari Yakub. Sejak awal mulanya mereka memiliki relasi yang memang kurang baik. Relasi yang kurang baik itu juga nampak di dalam Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka hendak melintasi daerah Edom. Musa meminta izin untuk melewati daerah Edom. Tetapi oleh orang-orang Edom, bangsa Israel dilarang untuk melewati daerah tersebut. Sekalipun ya bangsa Israel atau Musa sudah bilang bahwa kalau kami ambil air di sana, kami ambil makanan di sana, kami akan membayar. Tetapi rupanya rasa permusuhan orang Edom terhadap orang Israel menyebabkan mereka tidak peduli dengan permintaan Musa tersebut sehingga dilarang untuk melewati daerah tersebut. Nah, pada zaman kerajaan seringkali daerah Edom digambarkan sebagai jajahan Israel dan Yehuda, terutama di zamannya Saul dan Daud. Edom hampir tidak pernah dikatakan memberontak terhadap Israel. Ya. Hal yang unik di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, dikatakan bahwa Raja Yosafat membentuk koalisi, membentuk aliansi dengan Edom dan juga dengan Ahab dari Israel Utara. Jadi ini hanya sekali dicatat ketika Edom menjadi rekan dari Israel dan Yehuda. Nah, pada masa Yoram, Edom memberontak. Ya. Setelah pemberontakan tersebut, Edom menjadi sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang bisa lepas dari pengaruh Yehuda maupun Israel Utara. Nah, setelah zaman itu, usaha-usaha untuk merebut Edom kembali, misalnya dilakukan oleh Uzia dan Amazia, itu
hanya sifatnya parsial atau lokal. Jadi hanya daerah-daerah tertentu dari daerah Edom yang kalau kita lihat di gambar ini ya sangat luas daerah yang ini. Hanya sifatnya parsial saja, lokal saja. Hanya daerah tertentu, misalnya di daerah sini. Tetapi untuk keseluruhan Edom, ya, untuk keseluruhan Edom tidak bisa ditaklukkan lagi oleh baik Israel Utara maupun oleh Yehuda. Ya. Nah, pada tahun 597, Edom menjadi jajahan Babel. Dan ketika Babel menghancurkan Yehuda, Edom dengan senang hati turut serta di dalam kehancuran dari Yehuda. Nah, kemudian Edom sendiri sebenarnya sudah hancur pada saat Maleaki bernubuat. Dan pada tahun 312, orang-orang Edom diusir dari tempat kedudukannya, dari tempat wilayahnya oleh bangsa Arab. Ya. Dan mereka tinggal di Negeb dan Yehuda hingga Hebron. Dalam bahasa Yunani, orang-orang Edom disebut sebagai Idumea. Nah, sedikit sejarah, Herodes Agung itu sebenarnya adalah orang Idumea atau dia ini sebenarnya orang Edom. Ya. Seperti itu. Maka tidak aneh kalau orang Yahudi punya kebencian khusus terhadap Herodes karena dia berasal dari bangsa Edom. Mengenai tujuan penulisan. Ya. Terdapat tiga tujuan dari kitab kitab Obadja tentang nubuat Edom. Yang pertama, Tuhan menghukum kesombongan dari Edom dan juga kekejaman dari Edom. Sebagaimana telah kita lihat dalam latar belakang, bangsa Edom mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Yehuda. Mereka berpikir ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk menghancurkan saingan kita. Jadi ketika Babel memerintahkan kepada Edom untuk ikut serta menghancurkan, menggempur Yerusalem dengan senang hati, mereka ikut. Ya, ini ada dalam Obadja pasal 2, Obadja ayat 2 sampai 9. Kemudian ketika Tuhan menyampaikan bahwa ia akan menghukum kejahatan Edom, maka itu sesungguhnya menjadi sebuah berita penghiburan bagi orang-orang Yehuda, yaitu bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Dan yang terakhir, karena Tuhan mampu menghukum Edom, maka ini menjadi sebuah pengakuan bahwa Yahweh, Tuhan Allah Israel, adalah Tuhan atas segala bangsa. Dia bukan hanya Allah lokal saja, tetapi dia juga Allah yang memerintah, yang berdaulat atas seluruh bangsa. Kita masuk ke dalam tema kita. Yang pertama adalah kesombongan Edom. Edom itu menjadi perlambang mengenai nasionalisme yang berlebihan. Rasa cinta terhadap bangsa yang berlebihan. Orang-orang Edom begitu bangga akan nasionalismenya mereka sehingga mereka mengabaikan rasa cinta kasih terhadap Yehuda yang sebenarnya adalah saudara mereka sendiri. Mereka sudah begitu lama memendam kebencian terhadap Yehuda sehingga mereka membalaskan mungkin ini terkait dengan perasaan mereka yang tidak memperoleh berkat dari Ishak. Ya, jadi ada kesombongan nasionalisme ini sehingga rasa belas kasihan mereka menjadi hilang. Kemudian Edom juga menjadi simbol atas kebanggaan diri sendiri, kebergantungan terhadap hikmat serta kekuatan manusia. Nah, bangsa Edom sendiri dikenal sebagai gudang
dari tradisi hikmat di Timur Dekat kuno. Nah, jadi di sini Edom menjadi simbol mengenai eh, apa namanya eh, bangsa yang mengandalkan hikmat manusia untuk melawan hikmat Tuhan, untuk melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi tema kitab yang pertama adalah kesombongan Edom. Tema kitab yang terakhir adalah mengenai hari Tuhan. Kalau disistematisasikan atau dibuat sistematikanya, maka hari Tuhan menurut konteks Obadja dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, itu kesadaran bahwa ya memang di satu sisi Edom menghukum atau menghancurkan Yehuda dan Yerusalem itu adalah kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan sebagai konsekuensi atas dosa-dosa umat Tuhan. Jadi di sini Tuhan tidak memberikan dispensasi, Tuhan tidak menyayangkan umatnya sendiri apabila umatnya berdosa. Kalau umatnya salah, ya itu harus dihukum. Ya, kalau umatnya tidak taat, pada akhirnya mereka harus menuai akibat dari tindakan mereka sendiri. Ya, meskipun demikian, hukuman tersebut tidak akan memusnahkan seluruh orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda. Akan ada sisa-sisa orang Israel yang bertahan setelah hari Tuhan selesai. Ya. Nah, di sini nampak bahwa prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi berlaku atas umat Tuhan. Yang bersalah akan dihukum, tetapi yang mau bertobat akan bertahan melewati penghukuman Tuhan. Nah, nantinya prinsip mata ganti mata ini juga akan berlaku bagi orang Edom. Atas kejahatannya maka mereka akan dihukum. Nah, tahap yang kedua, pengakuan terhadap atau hukuman terhadap Edom menjadi sah kalau ada keyakinan bahwa Yahweh Allah Israel adalah penguasa atas seluruh bangsa. Ya, jadi memang ini sudah nampak dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan mengatakan bahwa Abraham harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi artinya memang dari awal berkat Abraham itu tujuannya adalah bukan untuk Israel doang, tetapi untuk bangsa-bangsa di sekitarnya juga, untuk bangsa-bangsa lain juga. Makanya ketika Israel gagal untuk mengajarkan Taurat dan memperkenalkan Yahweh kepada bangsa asing, maka mereka dihukum. Gimana sih kok mereka bisa gagal mengajarkan Taurat dan memperkenalkan Tuhan kepada bangsa asing ketika hidup mereka tidak sesuai dengan Taurat, gitu. Jadi Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa untuk menghukum umatnya. Bisa memakai Edom untuk menghukum Yehuda. Ya. Nah, kalau Tuhan bisa memakai Edom untuk menghukum Yehuda, maka Obadja juga menyampaikan Tuhan Yahweh mampu menghukum Edom karena mereka sudah bertindak di luar batas kewajaran. Ya, tindakan mereka menghancurkan Yerusalem itu sudah melampaui batas, dan berita penghukuman tersebut disampaikan di dalam Obadja 15. Saya akan bacakan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi Obadja menyatakan bahwa hukuman atas Edom adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, jadi Edom akan dihukum atas kejahatannya sendiri, dan pada saat yang sama berita penghukuman terhadap Edom adalah penghiburan bagi Yehuda.
penghiburan bahwa murka Tuhan sudah selesai dan juga mereka akan segera masuk di dalam tahap pemulihan dari Tuhan. Kita masuk di dalam garis besar kitab. Ya. Nubuat Obadja menyerupai suasana pengadilan. Kita lihat dari sini ya. Kita bisa lihat bahwa nubuat penghukuman disampaikan. Ada juga alasan-alasan mengapa dihukum. Dan kemudian terakhir vonis atau statement atau pernyataan mengenai penghukuman. Nah, ini kan menyerupai sekali dengan pengadilan. Ada tuduhan, ada alasan kenapa dia dituduhkan kejahatan tersebut, dan terakhir vonis hukumannya. Ya. Jadi ini tentang hukuman atas Edom, dan pada saat yang sama artinya ini adalah pemulihan atas Israel. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini pengantar terhadap kitab Obadja dan juga tadi kitab Yoel yang telah kita saksikan. Semoga penjelasan ini bisa membantu, dan juga kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Demikian penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.